kalian masih tetap semangat belajarnya ya. Ja, juga suruh main nih. Oh, ini shimashou. Ima, ishoni nihongo benkyou shimashou. Nah, minasan, minggu lalu kita sudah belajar tentang fasilitas yang ada di kota, kemudian bagaimana permasalahan yang ada di kota. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang partikel yang menyatakan tentang tempat serta alat transportasi yang ada di Jepang. Tujuan dari materi kita kali ini yang pertama untuk dapat membedakan pola kalimat ataupun partikel yang digunakan untuk menyatakan tempat dan alat transportasi yang ada di kotamu dengan yang ada di Jepang. Kali ini kita akan belajar partikel. Yang pertama, ni. Yang kedua, de. Yang ketiga, e. Dan yang keempat, kara dan made. Nah, minasang, silakan kalian perhatikan gambarnya. Bagaimana perpindahan orang tersebut jika menggunakan partikel tersebut. Yang pertama, partikel ni. Artinya di. Biasa setelah partikel ada kata arimas atau imas. Yang kedua, partikel de artinya juga di. Biasa setelah partikel ada tabemas atau kaimas atau shukudayoshimasu dan lain-lain. Yang ketiga, partikel e artinya ke. Biasa setelah partikel adalah ikimas atau kimas ataupun kairimas. Yang keempat, partikel kara dan made yang artinya dari sampai. Biasa setelah partikel adalah kata donogurai kakarimasu ka. Tsugi, lengkapi kalimat yang ada di halaman 82 menggunakan partikel yang ada di kolom. Simak audio berikut dan periksa jawaban kalian. 1. 私はジャカルタに住んでいます。ジャカルタにモールや広場があります。よく家族とモールへ行きます。うちからモールまで車で15分ぐらいです。2. 私はよく友達と広場でサッカーをします。広場は学校の前にあります。3. 祖母は今、台所にいます。台所で料理をしています。Minasang, kali ini kita akan belajar bungka atau budaya. Alat transportasi umum apa yang ada di kotamu? Apakah transportasi umum itu sering kamu gunakan? Nah, mari kita lihat alat transportasi yang ada di Jepang. Ada banyak transportasi di Jepang. Salah satunya adalah sebagai berikut. Foto ini adalah pintu masuk KRL di Jepang. Jadi sebelum menaiki kereta, kita harus melewati pintu ini dulu. Jadi kalian harus menempelkan kartu ataupun ID card pada pintu ini. Nah, kartu ini adalah ID card yang digunakan sebagai alat pembayaran alat transportasi umum di Jepang. Kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkannya dengan menempelkan kartu ini pada pintu karcis. Nah, kartu ini tidak hanya digunakan untuk KRL saja, tapi dapat digunakan untuk naik bus, kereta bawah tanah, bahkan berbelanja di beberapa toko yang ada di Jepang. Kemudian ini adalah tempat pengisian kartu atau pengisian saldo pada kartu. Nah, bagaimana minasang? Apakah menurut kamu ini praktis? Dan apakah kamu tahu contoh penggunaan teknologi baru yang berhubungan dengan pelayanan transportasi? Rangkuman materi pembelajaran kita, yang pertama menyatakan fasilitas apa yang terdapat di kota. Machi ni nani ga arimasu ka? Yang kedua, menjelaskan kondisi kota. Donna machi desu ka? Yang ketiga, menyebutkan benda-benda dengan menyebutkan beberapa di antaranya dengan menggunakan partikel ya yang artinya dan lain-lain. Yang keempat, berbicara mengenai permasalahan kota. Mondai ga arimasu ka? Yang kelima, menyatakan dua kalimat setara yang sejajar dengan menggunakan kata hubung soste. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Bagaimana? Nah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yang pertama untuk menyatakan atau membedakan pola kalimat serta
partikel yang digunakan untuk menyatakan tempat, dan yang kedua, kalian dapat memberikan pendapat mengenai perbedaan antara alat transportasi yang ada di Jepang dengan di Indonesia. Nah, Sensei berharap kalian bisa membedakan partikel tentang tempat dan memberikan pendapat kalian tentang alat transportasi yang ada di kota masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di Discord. Minasan, sore de arimasu. Arigatou gozaimasu.